ya. Terus adik-adik mahasiswa Cama Cami yang hari ini berhadir hari ketiga ya mengikuti PKKMB. Ya ibu rasa mungkin udah ada rasa capek, tapi tetap harus semangat ya. Besok hari puncak. Ini nanti abis ini abis seorang ibu ada lagi satu lagi materi kalian mengenai perpustakaan. Nah, jadi maksudnya tetap tunjukkan rasa semangat. Yang depan-depan ini terutama jangan nampakkan kali ngantuknya. Udah bosan gitu, apa materinya kurang menarik gitu. Ya, terus puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di ruangan ini untuk berkumpul. Salam tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita masih menikmati kehidupan yang penuh dengan rahmat ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi oleh Ibu Fauzia, izinkan Ibu memperkenalkan diri mungkin di sini sebagai moderator. Tapi Ibu juga, ini kan kalian nanti setelah ini kan masuk perkuliahan. Nah, Ibu tuh biasanya juga mengajar di semester 1. Jadi pasti kita akan bertemu. Ibu biasa mengampu mata kuliah matematika bisnis dan statistik. Jadi pasti di semester awal nanti kita pasti bertemu ya. Jadi mungkin bisa ini jadi jangan nanti pas di kelas bilang belum pernah nampak Ibu gitu. Ibu udah pernah menjadi moderator ya. Nah, materi kita hari ini ada yang tahu judulnya apa? Iya, intinya tentang anti perundungan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu maka kita persilakan langsung kepada Ibu Fauzia untuk memaparkan materinya. Mohon semangat dan kondusifnya ya. Baik, kepada Ibu Fauzia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Horas, Tapteng. Semangat mahasiswa. Kalau ditanya masalah ini pasti kan masih dirahasiakan ya kan, karena pasti akan ditampilkan nilai apa yang paling the best kan gitu kan. Makanya kadang bingung gitu mau ya apa dipakai gitu. Gak apa-apa, saya yakin pastinya setiap kelompok pasti memiliki nilai yang paling terbaik gitu ya. Apapun itu yang bermacam, penting semangat mahasiswa itu harus bisa dimiliki sampai puncak hari PKKMB kita besok gitu ya. Jadi saya harapkan materi sore ini bisa diambil ya hikmahnya dan juga dikembangkan dan juga dilaksanakan, diterapkan di lingkungan tempat Anda semuanya, adik-adik mahasiswa, di rumahnya ataupun di lingkungannya. Terkhususnya adalah di kampus kita STI Al-Wasdah Sebelah Tengah. Baik, pada sore ini saya akan membuat suatu suasana yang mungkin ada yang pernah dengar gitu, apalagi kata-kata bully ya gitu kan, perundungan. Dan ini juga sangat marak di masyarakat gitu. Topik kita pada sore ini yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sifat intelektual anti kekerasan ataupun anti perundungan. Nah, kata bully itu pasti sudah pernah dengar kan, adik-adik semuanya? Pernah kan? Apalagi kalau bahasa-bahasa keren kan bully gitu. Ya. Nah, sekarang kita bahas itu, apa artinya bully ataupun perundungan? Perundungan ataupun bully adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gak mungkin saya tanya satu, tapi pasti bisa ditanya ataupun diberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah aku pernah dibully gitu? Pernahkah aku dirundung oleh kawan-kawan di kelas gitu? Apalagi rata-rata mungkin camat ini alumni SMA ya gitu. Kita lihat terkadang kawan satu kelas yang tadinya dia pintar gitu, kita yang kelihatannya seperti bodoh, padahal kita bisa merasa tersaingi sama dia. Apakah itu termasuk bully? Ya pasti itu bully gitu. Nah, sekarang jenjang kalian yang sudah naik level menjadi seorang mahasiswa, ini calon mahasiswa, pastinya akan merasa, wah aku gak bisa nih waktu SMA gak melampiaskan bullyku gara-gara korbannya. Ini kan
istilahnya kan korban lah gitu. Tapi tidak boleh ya, tidak boleh bakal dikembangkan di kampus kita ini. Sejauh ini bentuk pembulian masih minim didengar di kampus kita. Dan saya berharap nantinya ada pun orang-orang ataupun camat-cami yang pernah melakukan pembulian di sekolah ataupun di tempat kerja yang mungkin pernah bekerja dulu sambil kuliah, ya itu jangan diterapkan di sini. Karena tuh lihat perilaku tidak menyenangkan secara verbal. Secara verbal itu adalah memaki, ya langsung ke panca indera kita, ya kan? Terkadang kan bully ini kan ketika kita bermain sama kawan kadang menunjang gitu, pukul-pukul, tampar gitu. Tidak sadar kita sudah melakukan pembulian, bahkan pelaku lagi, ya kan? Jangan korban, pelaku. Ya, kita lihat satu-satu bentuk pembulian. Yang pertama, perilaku yang termasuk dalam perundungan meliputi mengolok-olok atau mengganggu seseorang sehingga membuatnya kesal dan tersakiti. Coba adik-adik semua lihat gambar di situ. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Kalau tanya nggak pernah bu, nanti dipanggil ibu nanti ke depan, pasti saya nanti dukung. Enggak. Ini contoh bentuk kekerasan yang pastinya ada. Saya bilang kan ada ya, ada di lingkungan kita. Tanpa kita sadari kita juga sebagai pembuli, ya. Pernah nggak di posisi korbannya? Pernah nggak? Suaranya lalu pasti pernah nih kayaknya. Pernah bu, saya sampai 5 kali bu, bahkan setiap hari bu di kelas suatu sekolah, ya kan? Pernah nggak kayak gitu? Itu saya harapkan di sini nanti jangan diterapkan ya, karena kalau istilah pembulian ini kan kejam gitu, bakal sudah ada undang-undang tentang perlindungan atau kekerasan, gitu ya, agar korbannya tadi bisa dilindungi. Tapi jangan dicontoh ya, walaupun saya bikin gambar begini, jangan kayak kemarin pemateri ibu itu dibikin gambar mukulin orang. Nanti saya bikin lah mukul siapa yang contohnya kawanku yang sering capek-capek sama dosen gitu kan. Terus nilaiku harusnya dia mencontek aku yang nilai jelek. Bisa aja kan di kelas kan? Aku yang setiap hari yang menjaga tugas, aku yang sering deket sama Pak dosennya, kok jadi nilai C pula gitu kan. Udahlah nanti saya tunggu nanti disimpan, awas aja lah. Itu kan udah niat baik kan, itu udah awal-awal pembulian gitu. Tapi saya harapkan ini wajah-wajah camat-camatnya gak kayak gitu, walaupun sebenarnya hatinya itu lembut ya kan, kayak Bikamon kan. Terus semua lembut, baik lakinya itu baik budi ya kan. Yakinlah kalau kita prestasi itu bagus, rajin kuliah, rajin tugas, tanpa pun kita caper-caper ke dosennya, dosen tahu gitu. Setiap mengajar, kalau saya kan di kelas pas menerangkan saya tak langsung gitu. Ya udah itu aja pokoknya. Kalau cuma hanya di kertas pas ujian puas gitu kan. Sekarang kan sekarang canggih serba handphone, nggak mungkin dibilang nggak boleh buka handphone. Nggak zamannya lagi, sekarang kan zaman digital kan gitu kan. Jadi tolak ukurnya udahlah nanti ngope-ngope aja lah dulu, mana tahu juga ibu tuh pengawas gitu. Penting dia bagus. Tidak ya, tolak ukur nilai itu tidak harus dari UAS. Ada 15 pertemuan, ada 14 pertemuan, setiap minggu kita akan masuk, itu kan diamati. Teman di kelas kan sering ganggu itu juga pembuli ya. Ini pun lagi gini mungkin colek-colek dari kawan nasi undang, aku pengen serius gitu. Dia lagi nulis materi, saya serius nih, saya pengen dapat ilmu lah selama PKM itu. Sering ganggu teman-teman dari belakang, itu juga pembuli namanya. Bukan jadi ganti namanya desibuli ya, enggak ya. Ada nggak sih nama desibuli? Enggak ya. Ada bu, tapi saya nggak membuli aja sih gitu. Ya, sisanya gini, ada hal-hal kecil yang memang kita sebagai pelaku pembuli yang sedikit banyak bakal berkembang gitu. Ya, saya harapkan jangan seperti gambar yang ada di slide ini, ya, apalagi diterapkan. Saya mohon lebih bagusnya karakter kita tuh tinggalkan yang jelek-jeleknya, kalau bisa yang baik-baiknya diterapkan. Ya. Selanjutnya, menyampaikan kebohongan atau menyebarkan gosip tentang seseorang agar orang lain tidak lagi menyukai orang tersebut. Ayo ngaku yang sering WhatsApp sampai jam 1 pagi, ataupun sang mantan yang tadinya udahlah aku nanti mau kuliah di STJ, mantannya kuliah di Medan atau selingkuhan, ya kan? Kayak gitu kan? Nah, itu juga tadinya gara-gara satu cowok, jadi sesama ini menyebar gosip, aku pernah lihat ini si A kemarin jalan sama cowok yang ini gitu. Jadi sampaikan enggak sama pacarnya contohnya gitu kan. Ini
ini ceritanya sama-sama sahabat suka satu cowok gitu. Itu hal biasa kalau dalam remaja. Tapi bukan berarti harus disampaikan gitu. Terus juga kita pernah diganggu orang asing gitu kan, tambah lagi ada SMS masuk yang kita gak kenal, tiba-tiba butuh ancaman gitu. Dan kita pun gak usah tidur, gimana mau tidur ya, handphone masih bunyi, nomor asing masuk, ya kan, jadi takut gitu. Itu juga kalau bisa ya dihindari seperti itu, gak usah panik gitu ya. Ini bentuk dari pembulian dan perundungan oleh seseorang. Itu juga gambar mengapa ya, walaupun dari handphone, dari medsos juga ada gitu ya. Selanjutnya, mengabaikan seseorang secara sengaja atau tidak membolehkannya ikut bergabung. Nah ini jelas-jelas gambarnya itu seperti kita lagi contohnya ada tugas kelompok nih dari dosen, dari contohnya di Uripka gitu kan, tugas gitu. Jadi selama PKB udah tahu nih kayaknya tuh gak usah lah kita bikin apa, ini lagi bikin kelompok, gak usah sama dia lah, dia kayaknya jaim gitu, gak cocoknya digabung sama kelompok kita. Kan belum kenal, langsung dijudge kayak gitu kan bulian namanya. Pasti ada kan di sini, istilahnya kan kita rasakan nggak usah dia kayak tampilnya nggak rapi dan juga pendiam. Belum tentu pendiam itu nggak bisa berinteraksi. Pemikiran-pemikiran negatif itu juga mengacu untuk bagaimana pembulian itu terbentuk. Gitu. Dan juga PKMP kan perkenalan. Yang belum adanya ataupun belum kita kenal, tetapi kita langsung judge itu, kita adalah sebagai pelaku pembulian yang paling asli, nggak tahu kenapa lagi. Nah, dari sini, dari bentuknya kelompok-kelompok, saya yakin ada beberapa kelompok ya kan. Nah tadi kenal nama kamu siapa, bagaimana, siapa tahu dia niat dari rumah atau niat dari lingkungannya pengen merubah interaksi dia yang tadinya pendiam, nggak mau bekal ataupun pernah dibully kawannya, pengen menunjukkan ekspresi kalau saya memang berhak untuk punya teman gitu. Dan kita tidak harus melarang orang untuk berteman baik gitu ya. Jadi nampak jelas ya di gambar itu tuh korbannya si dibully. Itu biasanya yang biasa di SMA tuh pakai geng-geng gitu kan. Apalagi kalau nonton sinetron dengan pakai geng gitu, bersama orang kaya, tajir, terakhir rumahnya pun walau alam ya kan, kita gak tahu kayak mana ya kan. Tapi saya harapkan kedepannya jangan seperti itu ya. Berteman tuh biasa aja, gak usah terlalu muluk-muluk gitu. Kalau kita memang bestie ataupun apa istilah sekarang kan, ya memang friendly itu memang natural gitu, gak usah dibuat gitu, pengen harus kayak cilders gitu sama-sama gitu, tasnya sama-sama gitu. Karena gini, rata-rata kita kan tinggal di sekolah tapi tidak harus seperti di kota-kota besar. Kita tahu apa benar orang tua seperti apa. Jadi karena niat yang tak baik tadi, jadi memaksakan seorang jadi gak baik gitu. Harus tampil trendy, hari ini aku pakai apa ya gitu. Pasti kita harus pakai baju apa gitu. Jadi kan kadang yang lain tahu, oh ini apa nih gitu. Dan semua tuh dengar ya, kalau kita sudah punya sahabat gitu, apalagi dekat, ada masalah pasti pecah. Mulailah masuk perundungan yang tadinya orang benci lihat kelompok kita, masuk. Itu hal tidak terduga pasti ada. Gitu. Benar kan? Jadi harus diantisipasi, jangan seperti itu. Kita biasa aja. Tujuan kita di sini adalah bagaimana kuliah tamat dengan nilai yang baik dan pada waktunya. Ingat, bulan ini masuk, 4 tahun ke depan harus bisa sama-sama sejumlah ini masuk, sejumlah ini juga. Ya, semangat ya. Harus janji, harus komen pada diri, saya harus bisa tamat tanpa harus melakukan apapun yang membentuk perundungan teman saya. Kalau bisa banyak teman, banyak kawan, banyak informasi. Ini kan tidak semua yang masuk pagi, gitu. Ada juga yang sore. Gitu. Ini kan pasti ada nih yang tadi satu kelompok 3 orang yang masuk sore, sisanya masuk pagi. Gak jumpa dong. Tapi kan dari sini kita sudah punya kontak WhatsApp-nya, bisa komunikasi gitu. Aku kemarin mata kuliah ini loh, dosennya beda, jadi kan bisa tukar-tukar informasi, tugas, gitu buktinya. Intinya adalah bagaimana kita tuh berteman tuh jangan sampai ada niat yang tidak baik, ya kan? Jangan sampai ada hal-hal yang tidak mendukung dalam persahabatan kita, ya. Karena di lingkungan kita itu pasti ada hal-hal yang buat kita tuh menjadi pembuli ataupun korban bulian, ya. Selanjutnya yaitu memukul, menendang atau mendorong seseorang, lain lagi. Parahnya kan, ada tipe karakternya emosian, gitu. Pinjam dulu bukumu, besok bapak ini masuk kalau gitu. Dia lupa bawa bukunya ya kan di rumah. Apa
apa kayak gini kasusnya kayaknya udah parah kali. Tidak memikirkan ataupun menggunakan akal pikiran, tapi dengan menggunakan emosi. Gitu. Itu juga faktor bagaimana seorang bisa menjadi pembuli untuk teman-temannya. Gitu ya, apalagi sampai menendang, mendorong, gitu. Itu udah kekerasan. Bahkan sampai fatal lagi, sampai meninggal dunia gara-gara depresi. Ada kasusnya, ya kan? Kalau kita baca di berita-berita itu sangat mengerikan. Walaupun sekarang paling tinggi kriminal masalah kepolisian sekarang ya, karena bagi viral-viral itu kan. Dan perundungan juga kasusnya sampai ratusan ya per tahun. Apalagi lebih banyak tuh kaum perempuan, apalagi yang usia remaja itu banyak gitu ya. Nah nih, dengan sengaja merusak atau menghancurkan atau mencuri barang seseorang tadi ya, pengennya sesuatu tapi nggak mampu gara-gara pengen memaksakan hak ataupun memaksakan keinginan sehingga mengabaikan ataupun orang pun menjadi korban gitu, menghancurkan bahkan mencuri, dia pengen barang itu gitu tapi dia nggak sanggup memaksa orang tua bahkan sampai durhaka dan sampai gitu ya. Pokoknya istilahnya gunakan akal pikiran dalam bertindak, jangan sampai suka-suka aja gitu ya. Selanjutnya yaitu mengancam atau membuat seseorang merasa takut jika disakiti. Ini biasanya kalau butuh ancaman, tunggu ya, aku tunggu kalau disimpan ataupun tunggu ya setelah mata kuliah ini nanti saya balas kau, kasih perhitungan. Ya, itu juga bentuk ancaman, nggak boleh. Ya, intinya adalah kita sebagai seorang calon mahasiswa atau nanti jadi mahasiswa, pastinya kan sudah banyak motivasi dari guru kita dan sebelumnya, apalagi waktu SMA, SMP ya kan. Setiap pagi sebelum baris pun juga sudah banyak arahan dari guru. Saya yakin semuanya sudah kenyang dengan motivasi ataupun bentuk arahan bimbingan dari guru-guru, apalagi guru BK. Yang sering masuk ke BK pasti sudah hafal, ya kan? Dipanggil, ini mau di kelas, pasti dipanggil, ya kan? Saya terlambat, kedisiplinannya juga kurang. Nah, ini calon-calon pembuli nih kayaknya. Tapi saya harapkan ya, di kampus ini saya yakin calon kami tidak seperti itu. Dia pasti berubah, karena kedewasaan terbentuk gara-gara keadaan gitu. Karena ini kan mahasiswa, bukan siswa lagi, tapi maha, ya, dan itu dalam gitu, ya. Nih, ada namanya cyberbullying, adalah bentuk bullying yang menggunakan handphone ataupun internet. Hal ini meliputi yang pertama, dikirimi email atau pesan yang menyebalkan atau mengancam melalui internet ataupun handphone. Yang kedua yaitu mendapatkan komentar atau gambar yang menjengkelkan atau menghina dirinya yang dikirimkan oleh sosial media. Yang ketiga, mendapati orang lain menyamar menjadi dirinya untuk menyakiti orang lain. Ini kayaknya kebanyakan ini sudah hal biasa, mungkin sering dilakukan sebagai pembuli, sehingga ketika bentuk-bentuk gadget yang dia tahu bisa dimanfaatkan atau menjadi akses bagi dia untuk membuli orang lain gitu. Itu nomor satu kita lihat ya, dikirim email gitu. Mungkin dia sudah menjadi hacker juga, semua sosmed calon korbannya sudah tahu, sudah lama-lama diincar bagaimana ya kekesalan dia mungkin di masa lalu ataupun Slack yang seorang gak cocok atau nggak pas, nah, bisa dilampiaskan dari bentuk sosmed calon si korban, mungkin ya mendapatkan komentar ataupun gambar. Pokoknya nggak bisa dia dapat membalas langsung, dia menggunakan dari komentar-komentar. Terkadang kan sindiran status kan, instastory-nya kan pasti gini, bagaimana kalau bisa netizen itu panas. Itu juga salah satu pembuli ya. Kita pasti pernah melakukan itu, kalau kita sadari. Tadi juga namanya cyberbullying, bentuk bullying yang menggunakan handphone atau internet. Jadi dunia maya lah pokoknya. Apalagi punya Facebook akun sampai 10. Satu aja udah penting ya kan akunnya, kok lagi 10 kan. Bagaimana pokoknya kawannya yang kemarin itu nggak bisa dia dapat gitu, nggak bisa bikin status nyindir. Jadi yang lain pada bingung, ini si kawan kenapa saya bikin status ya kan, bikin saya bikin pusing gitu. Gak bayar hutang kok, saya ancam kok nanti kalau nggak lunas hutang semua, keretamu nanti saya apain. Tiba-tiba seminggu lagi hilang kereta, nggak tahu kan, itu juga ancaman gitu. Jadi pintar-pintarlah kita menggunakan sosmed agar bisa bermanfaat. Contohnya sharing informasi dalam agama atau ceramah rohani boleh gitu. Ataupun mengekspresikan kebahagiaan kita gitu. Kita lagi selfie nih, kita lagi PKM boleh. Tapi itu pun yakin lah, pasti ada juga orang-orang yang paling
malas dari kita seperti itu ada. Ya gitulah dunia sekarang ya, dunia main. Sok gaya, sok kementelan, masih gitu kan? Itu hak netizen memang. Tapi kalau kita istilahnya kita niatnya bagus, tapi direspon tidak bagus ya jangan. Istilahnya memang baik-baik aja. Gunakanlah sosmed itu memang sebaik mungkin, jangan menjadi akses ataupun menipu, ya kan? Menjadikan memakai akun orang. Gitu. Jadi itu hal-hal pembulian juga, ya. Nah, selain pembulian juga ada namanya kekerasan seksual, ya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Ini kebanyakan memang gimana ya? Yang ini saya katakan tidak adil, karena kenapa dibilang tidak adil? Kebanyakan itu bentuk korban itu banyak perempuan, apalagi anak-anak remaja, ya kan. Terkadang kita baca berita bikin kesel, gitu kan, kadang bikin emosi. Anak yang kadang diculik di angkotnya, gitu, kadang sudah ada diperkosa. Dan rasanya kan gemas gitu, gemas itu kayak gimana lah kita melawannya itu. Sementara kita menjadi korban, gitu kan. Jadi saya harapkan ya ke depannya bagaimana kita tuh melindungi diri kita sendiri dulu. Pertama bagi perempuan ya, jangan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, ngerti kan? Paham kan? Nah, mengundang hal yang tidak diinginkan itu ya, terkadang kan kesempatan itu datang gitu, tanpa kita harus menyosorkan diri. Apalagi kalau kita melakukan apa yang seksi itu kan orang nggak jadi selera, tapi yang biasanya tertutup itu bikin orang jadi penasaran. Janganlah pakai seksi. Ke kampus ini sudah ada peraturannya, kalaupun mahasiswa yang belum ataupun sama-sama yang belum melihat bagaimana berpakaian ke kampus bisa tidak dibawa, tertutup, tidak ketat, dan jangan mengundang-undang hal-hal yang lain gitu. Jadi misalnya perempuan itu, saya pengen inilah, pengen keren. Itu pun kalau kita pakaian bagus, keren, mahal, timbul lagi pembulian. Walaupun bentuk frekuensi pembulian itu tidak banyak gitu. Dan jangan mengundang hal-hal yang ini, yang orang jadi jengkel, mulai kamu, karena pemikiran itu tidak sama, gitu ya. Apalagi yang seksual, gitu. Tanpa pun kita undang, gitu, kan bakal terjadi. Terus tapi jangan dicari, paham kan? Nah, jangan dipancing kayak mancing ikan gitu kan. Nah, mulai jangan diganggu lah banget. Kita juga ya bahkan ketat. Buka belakang nampak ya, ini lah. Berpakaianlah sewajarnya, bagaimana kita melindungi diri, yakin sama Tuhan, dengan cara berpakaian yang rapi pun kita nampak cantik dan juga tampan, yakin lah. Ya, kita di sini tujuannya bukan mencari jodoh, tapi mencari ilmu. Ya, jangan buat suatu hal-hal yang tidak diinginkan tadi, karena kata tidak ingin itu banyak ya. Kadang bisa belajar seksual itu tidak harus untuk memerkosa. Itu aja bagi-bagi tertentu perempuan juga yang belajar seksual. Laki-laki juga seperti itu, sama laki jangan ceruk-makan jeruk ya. Gitu. Saya nggak tahu yang mana nih laki-laki yang suka orang laki juga. Kalau bisa janganlah. Tadi tampang-tampangnya mungkin nggak seperti itu. Tadi pengen bercanda, tapi itu nampak juga. Kalau kita baca ya pasal-pasal tentang kekerasan seksual itu banyak loh. Terkadang ya nggak boleh disentuh, nggak boleh belum. Itu juga kekerasan seksual. Padahal yang macamnya Pak. Saya nggak ada yang seperti itu. Saya hanya pengen bermain-main aja. Tapi sudah masuk indikator kekerasan seksual. Gitu. Kalau dibaca-baca lagi banyak loh. Gitu. Nah, kita tahu kekerasan seksual itu memperkosa. Gitu. Dia mau, enggak lah. Kalau semua sudah salah pasti kan ada itu pembenaran dicari. Ya, saya harapkan mahasiswa sama-sama ya, jangan sampai kepikiran seperti itu, jangan sampai ada hal-hal yang pengen narsis yang berlebihan, jangan dipancing ikan yang luas gitu ya. Di sini kan banyak jantan ya, kayak imbang ya. Ini banyak kan perempuan atau laki-laki nih, sama-sama ya. Perempuan ya, dan kalau laki-laki, tinggal pilih kan ya. Tapi berarti perempuan langsung dia apa enggak, tapi istilahnya kan laki-laki itu juga jangan langsung menunjukkan karakter yang tidak baik juga gitu. Jadilah memang pemimpin ya, leader di kelasnya nanti, tanpa harus menyepelekan perempuan. Mau gimana pun perempuan harus dilindungi sebenarnya. Tapi jangan pula perempuan yang kementelan, ya kan?
datang ke kampus dengan gaya-gayaan, enggak, ya? Bisa kan? Paham kan? Selanjutnya, cara mengatasi sedikit lagi ya. Walaupun sudah mulai 5 watt kayaknya matanya, tapi saya yakin sedikit lagi karena topiknya saya menarik ya. Cara mengatasi akibat bullying dan kekerasan seksual yang pertama adalah komunikasikan dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami, baik kepada atasan, guru, teman, saudara, pasangan dan sebagainya. Laporkan pada pihak yang berwenang. Ya, jadi kalau orang yang pertama harus kita dekati ataupun kita informasikan adalah orang-orang terdekat. Ya, komunikasi terus lancar. Contohnya kita diganggu di angkot, pasti handphone yang kita cari. Ya, bukan walaupun sih pas keadaan itu kita tahu ya, pasti kan yang harus kita lakukan adalah teriak sekuat mungkin, ya kan, pasti kan komunikasi yang baik gitu. Ya, laporkan yang paling dekat gitu. Contohnya paling dekat ada satpam ya, kampus ataupun satpam di pusat mana kalau kita bekerja, langsung lapor aja. Penting cari untuk perlindungan untuk keadaan darurat. Yang kedua adalah apabila terjadi lingkungan formal seperti kantor maupun sekolah, jangan ragu untuk melapor kepada departemen, bagian ataupun pihak khusus yang dapat dimintai bantuan. Nah, contohnya waktu SMA ataupun sekolah yang dilakukan pertama adalah guru, gitu, ataupun guru BP kalau sekolah ketika lihat karena kepala sekolah sibuk, gitu. Penting guru di sekolah tempat kita tinggal. Ya, apalagi di bagian-bagian yang memang kita contohnya tahu bekerja tadi ya, seperti saya bilang. Departemen kita perlindungan biasanya itu yang bagian HRD-nya itu dijumpai. Selanjutnya yaitu saat berdialog atau menjawab perlakuan pelaku, jawablah secara asertif tetapi tidak emosi untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mau dijadikan korban ataupun tidak mau meminta maaf atas yang mereka tuduhkan. Biasanya lagi interogasi nih, siapa yang mulai duluan? Jadi jangan takut untuk minta maaf ataupun mengaku. Istilahnya kita adalah kalau mau korban tetap melindungi, yakinlah. Karena kita lagi shock kan, takut gemeteran. Tenangkan jiwa dulu, diri kita dulu gimana, baru bisa menceritakan kalau bisa terjadi. Walaupun sampai sekarang tetap kita yang menjadi pelindung ataupun dilindungi karena kita sudah menjadi korban. Ya. Yang keempat yaitu apabila kondisi semakin tidak kondusif dan ancaman yang ada semakin meningkat, maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan kepada kepolisian atau mencegah perluasan kekerasan. Ini tadi yang sudah kita laporkan, gitu. Bisa juga melaporkan langsung ke pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat. Jangan nanti kamu demi melapor ke polisi, contohnya polisi itu di selingkuhan, kamu kejadiannya di pintu angin, menunggu sampai ke selingkuhan kan langsung nyosor, sementara ada yang tidak melaporkan. Begitu juga memang kan, yang penting carilah perlindungan yang memang bisa melindungi kita. Ya. Selanjutnya dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Carilah bantuan profesional kesehatan baik fisik maupun psikologis jika diperlukan untuk meminimalisir dampak pada diri kita. Nah ini biasanya ya sudah kita keluhkan, kita laporkan segala bentuk kekerasan ataupun bulian tadi kepada orang tua. Biasanya diberikan pendampingan, biasanya itu diambil profesional bagian fisik, kejiwaan, agar nantinya depresinya itu tidak semakin meningkat tapi berkurang, dan juga motivasi diri, percaya diri itu semakin sembuh. Yang tadinya down, nggak bisa berusaha lagi, tidak mau terus sekolah ataupun kuliah gara-gara dibully. Dan yakinlah ya, pembulian itu tidak seperti mata rantai COVID, nah seperti materi Bapak Zami tadi, kita harus diputus, jangan menjadikan budaya. Kalau ada pembulian dari sini ya bisa dilaporkan. Gitu. Saya rasa di sini tidak ada pembulian masalah PKMB, tetapi bagaimana membentuk karakter kalau menjadi pemimpin ataupun jiwa kemaslahan lebih tinggi. Ya, jangan ada munculkan isu-isu ataupun karakter pembulian, karena orang yang pembulian itu tidak laku dimanapun. Gitu. Bahkan itu menjadi budaya yang buruk bagi dirinya, karena biasanya orang pembuli itu juga pernah dibully. Ya kan? Pasti kan? Oke, saya rasa cukup sekian ya materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fauzia atas materinya. Baik, bisa juga Ibu simpulkan tadi ya, ada beberapa jenis katanya kan. Ada yang pertama bullying secara verbal. Boleh catat ya tadi tuh. Terus menggosipkan seseorang. Terus
nggak boleh mengabaikan seseorang dengan sengaja, terus melakukan kekerasan seperti pemukulan gitu kan. Terus apa tadi lagi, ada juga cyber bullying. Nah itu dia tadi ya. Nah sini boleh kalau ada yang mau tanyakan silakan, atau mana ini bukan mau bertanya gitu, tapi mau menceritakan pengalamannya, atau dia pernah di masa sekolah dia kena bully gitu, boleh juga. Jadi nggak hanya pertanyaan gitu, siapa di antara Camil ini yang mau menceritakan pengalamannya atau menanya ini kayak gini termasuk bully nggak Bu gitu, boleh. Ayo, adalah minimal satu yang mau menanyakan gitu, atau kalian memang nggak pernah dibully, atau kalian yang tukang bulinya. Nah ya udah, coba dulu satu orang ceritain apa ini termasuk bully Bu, yang pernah dirasakannya, atau memang nggak pernah bully ya, dibully. Baik-baik aja hidup kalian. Ayo, boleh dari laki-laki, boleh. Bu, ini ada durasi 10 menit lagi. Cerita, sharing gitu. Ayo. Yang perempuan. Iya, mau cerita. Mau nanya, yang di belakang ada? Ayo tunjuk tangan itu Bang. Boleh diri Kak. Boleh ke depan aja, depan sini. Nanti sebut nama, sama boleh bertanya atau mau ceritakan pengalamannya juga boleh ya, biar disimak sama keluarga. Perkenalkan Bu, ya, nama saya Mirmonda Kuadina Maberdang. Ada di buku ini tertulis budaya patriarki yang membuat adanya ketimpangan status sosial di antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, apakah itu budaya patriarki dan berikan contohnya? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya, atau ada lagi? Bagus ya pertanyaan dari